Mbah Pardi memepet dari belakang. Bila pusakanya menggempur tanpa ampun. Tanganku terkunci. Sendi-sendiku serasa rontok. Tidak ada yang dapat kulakukan kecuali menahan gempuran itu. Suaraku menggelayang, serak dan basah. Aku tahu ini tidak sepantasnya terjadi. Tetapi aku sangat menyukainya. Mbah Pardi sungguh luar biasa. Halo, apa kabar sahabat saluran hati? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Kali ini aku akan membawakan satu kisah yang sangat menarik. Sebelum dimulai, jangan lupa es teh dan cemilan pentol ya. Kalian juga bisa mendukung channel ini dengan subscribe dan likes video ini. Namaku Ayu. Kisah yang berikut ini aku alami beberapa tahun yang lalu. Saat itu umurku 24 tahun. Aku memiliki seorang kekasih bernama Riza. Kami sudah kenal cukup lama, karena kami sama-sama teman satu kampus. Meski begitu, kami justru baru pacaran setelah lulus. Walau baru sebentar pacaran, aku merasa cocok dengan Riza. Menurutku, Riza itu cowok baik. Dia penyambar, humoris, serta selalu berpikir positif. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Yang dia lihat hanyalah masa sekarang dan masa depan. By the way, aku mungkin bukan perempuan yang baik-baik amat. Namun, aku berusaha menjadi lebih baik. Saat masih kuliah, hobiku gonta-ganti pasangan. Kalau dihitung, mantan pacarku dan selingkuhanku ada berlusin-lusin. Aku suka banget cowok ganteng, bersih, dan berbadan bagus. Pokoknya, setiap ketemu spesies yang seperti itu, perasaanku langsung berdesir deh. Semua orang di kampus sudah tahu sifatku. Ada yang bilang aku murahan, gampangan, doyan banget SP, dan lain sebagainya. Aku nggak peduli apa kata mereka. Lagi pula, para cogan yang kudekati juga mau sama aku. Bagaimana tidak? Meskipun aku dicibir di belakang, faktanya aku adalah salah satu gadis paling cantik menawan di kampus. Aku tahu isi hati cowok. Buat mereka, cowok itu yang penting fisik. Walau dulu aku suka mengobrol pesona, Risa tidak pernah mengungkit masa laluku. Karena itu aku merasa nyaman. Cintaku pada Risa semakin hari semakin kuat. Hingga suatu hari Riza menyampaikan niatnya untuk menikah denganku. Tanpa ragu aku pun menerimanya dengan senang hati. Beberapa bulan sebelum acara pernikahan kami, Risa mengajakku traveling sekaligus berkunjung ke rumah kakek neneknya di kampung untuk minta doa restu. Singkat cerita, aku dan Risa tiba di rumah kakek neneknya. Kami disambut dengan meriah. Aku dikenalkan dengan banyak orang, dari mulai saudara dekat sampai saudara jauh. Mereka senang mendengar kabar Risa akan menikah. Kakeknya Riza bernama Mbah Pardi, sedangkan neneknya Mbah Narsi. Keduanya berumur 60-an awal, bisa dibilang sudah memasuki usia senja. Meski begitu, Mbah Pardi tampak masih sehat bugar. Dia masih berladar rutin dan mengerjakan banyak pekerjaan. Bahkan dia dengan bangga mengatakan kalau dia baru aja merenovasi rumah dengan tenaga sendiri. Sayangnya, kondisi istrinya berbeda jauh. Mbah Narsi sakit tulang sudah 6 tahun. Kalau jalan harus pakai kruk. Sehingga ia terpaksa menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Aku terkesan dengan hubungan Mbah Pardi dan Mbah Narsi. Mbah Pardi tampaknya sangat menyayangi istrinya. Mbah Narsi cerita, setelah menderita sakit tulang, dia pikir suaminya bakal kawin lagi. Dugaannya ternyata keliru. Sebab Mbah Narsi merasa suaminya justru semakin menyayanginya. Aku dan Risa menginap 3 malam di rumah kakek neneknya. Pada hari pertama, tidak ada hal yang luar biasa. Namun di hari berikutnya, aku mengalami sebuah peristiwa hebat yang takkan kulupakan. Hari itu Riza pergi main bersama saudara sepupunya. Mbah Pardi pergi ke ladang sejak pagi. Sedang aku di rumah berdua bersama Mbah Narsi. Baru beberapa jam aku merasa bosan. Lalu aku bertanya kepada Mbah Narsi, "Di mana kebun Mbah Pardi?" Mbah Narsi menjawab, "Kebunnya dekat di sebelah selatan. Kamu mau jalan-jalan ke sana?"
Iya Mbah, lihat-lihat saja. Gak apa-apa, main saja. Mbah Pardi punya kebun cabe sama semangka. Aku memutuskan pergi ke ladang Mbah Pardi. Pada dasarnya, aku memang suka tanaman. Aku juga menanam cabe, parai, dan tomat di rumah. Maka tidak ada salahnya aku melihat tanaman dalam jumlah banyak. Ladang Mbah Pardi tidak begitu jauh dari rumahnya. Ketika aku tiba, dia sedang beristirahat di pondok kayu. Mbah Pardi kaget aku datang ke kebunnya. Wah, gadis kota cantik begini malah datang ke alas, ujar Mbah Pardi berkelakar. Aku membalas, iya Mbah, kan aku juga suka nanam cabai di rumah. Sini Mbah, duduk lesehan di sini. Ada singkong, Mbak Ayu suka nggak? Suka dong Mbah. Aku lantas naik ke atas pondok kayu yang bentuknya seperti rumah panggung. Dari sini, aku bisa memandangi sebuah gunung yang menjulang tinggi. Dalam sekejap, aku menyukai tempat ini. Suasana tenang, aroma tanah tercium, serta pemandangannya menakjubkan. Tidak jauh di belakang pondok peristirahatan ini, mengalir sebuah sungai. Gemericik air terdengar jelas di telingaku. Wah, rasanya sangat nyaman. Selanjutnya aku mengobrol dengan Mbah Pardi. Dia bercerita sangat banyak tentang kampung ini, tentang gunung, juga tentang cabai dan semangka. Waktu berjalan cepat, tanpa sadar aku sudah 2 jam bersamanya. Kemudian dia berkata, "Kamu tunggu sebentar ya, Mbah Pardi mau ke situ dulu sebentar." Aku pun menunggu. Mbah Pardi entah kemana. Sepertinya sih ke arah sungai. Lalu aku terpikir untuk melihat-lihat sekitar. Aku pun turun dari pondok dan berjalan tidak tentu. Aku meniti langkah melewati jalan setapak yang curam, hingga aku bertemu sungai itu. Sungai itu begitu asri dan sepi. Aku langsung menyukainya. Selanjutnya aku turun ke bibir sungai. Kupandangi sungai itu dengan takjub. Hingga mataku berhenti begitu melihat Mbah Pardi, rupanya sedang mandi di situ. Napasku seketika tertahan. Aku kaget melihatnya. Dan Mbah Pardi juga terkejut dengan kedatanganku. Mbak Ayu ke sini. Maaf. Mbah Pardi segera menutup area sensitifnya. Namun aku sudah duluan melihatnya. Jujur saja, dia punya sebilah pusaka yang tampak hebat. Bilah itu mengacung lancang dan tebal. Dan aku belum pernah menjumpai kaliber seperti itu. Yang paling mengejutkan, kenapa pusaka itu mengacung tegak? Bahkan Mbah Pardi tidak bisa menutupinya dengan telapak tangannya. Aku langsung curiga. Dalam hati aku bertanya-tanya, jangan-jangan dia lagi olahraga tangan ya? Seharusnya aku segera menjauh dari situ. Namun entah kenapa, aku memilih bertahan. Malahan aku berkata ke Mbah Pardi, "Ih, Mbah Pardi lagi ngapain barusan? Kok itunya kenceng banget sih?" Mbah Pardi kelimpungan jawab pertanyaanku. Dia cengengesan, gugup. Tapi ajaibnya, pusaka miliknya tetap kencang. Aku kembali berkata, "Lagi olahraga tangan ya Mbah?" Dengan malu-malu, Mbah Pardi mengangguk. "Iya Mbak Ayu, maaf." Aku pun terkekehe. Nggak apa-apa kok Mbah, namanya juga laki-laki. Aduh, Mbah Ayu pengertian banget. Berarti Mbah Pardi sering olahraga tangan di sini ya? Ah, enggak Mbah, nggak pernah di sini. Ini baru sekali. Terus kenapa ngelakuin di sini sekarang? Mbah Pardi melipat wajahnya. Aku tahu yang ada di dalam kepalanya. Hanya saja dia malu mengakuinya. Sebagai perempuan yang sudah malang melintang dengan seabrik cowok, aku tahu orang tua itu pasti menghayalkan diriku. Sudah pasti karena itu, bukan yang lain. Kuulangi pertanyaanku tetapi Mbah Pardi hanya diam menundukkan kepala. Kemudian aku langsung menembak. Pasti dari tadi Mbah Pardi ngebayangin aku ya. Mbah Pardi tertegun. Matanya mendelik tak bisa bohong. Hayo, ngaku aja Mbah. Karena itu kan. Akhirnya dia mengangguk pelan. Iya Mbak Ayu, maafin Mbah Pardi ya.
Aku bisa saja marah, tetapi aku juga punya pandangan lain. Dengan fisiknya yang masih sebugar itu, dia mungkin saja tersiksa menahan dorongan batin. Aku hafal lelaki. Sampai kapanpun, hormon mereka tetap aktif. Tua itu cuma soal umur, kalau otong sih ya muda terus. Alih-alih marah, aku justru bertanya, tadi Mbak Pardi ngebayangin apa aja? Mbak Pardi menjawab gugup. Itu Mbak. Iya, itu. Udah Mbak, nggak apa-apa, saya juga ngerti. Iya Mbak Ayu, tadi itu saya bayangin lagi berdua sama Mbak Ayu. Berdua gimana? Dari tadi kan kita emang ngobrol berdua. Bukan berdua ngobrol Mbak, tapi berdua bergituan. Main sama Atu, gitu maksudnya. Iya Mbak. Pantasan tiba-tiba aja bilang mau pergi sebentar. Maaf Mbak, soalnya udah nggak tahan banget. Oh ya? Kenapa nggak tahan banget? Karena Mbak Ayu ini ayu banget kayak bidadari. Aku tergeledelak serak. Sebetulnya tanpa dia bilang, aku juga sudah tahu kualitasku. Namun aku tetap senang mendengar Mbak Pardi berkata jujur. Dan setelah itu, tiba-tiba saja terlintas ide liar di pikiranku. Aku lantas berkata, ya udah Mbak Pardi lanjutin aja. Enggak Mbak, sudah. Emangnya beneran udah selesai? Cepet banget. Hihihi. Belum sih Mbak. Terus kenapa nggak mau lanjutin? Malu Mbak. Aku langsung mencibir. Malu tapi masih kenceng begitu goloknya. Iya Mbak. Ya udah, lanjutin aja olahraganya Mbak. Mumpung aku di sini nih, Mbak bisa lihat langsung orangnya, nggak cuma sekedar ngimpi. Mbak Pardi terbelalak. Mbak Ayu nggak marah kalau saya terusin? Udah, buruan lanjutin Mbak. Apa perlu aku ke situ supaya lebih jelas melihat aku? Pikiranku semakin lepas. Sebelum dia bersuara, aku turun ke Sungai Dangkal mendekat ke Mbah Pardi. Aku duduk di atas sebuah batu sungai. Lalu aku menyuruhnya untuk melanjutkan aktivitasnya yang seru itu. Mbah Pardi akhirnya menuruti perintahku. Tangannya diturunkan, sehingga benda pusaka miliknya tersingkap. Saat itu juga mataku terbelalak. Yang ada di depan mataku sungguh menggemparkan pikiranku. Bila itu amat sangat jumbo. Bahkan itu hampir sama panjangnya dengan pergelangan tanganku. Aduh Mbah, aku tidak tahan menahan takjub. Mbak Ayu pangling ya lihat golok saya. Iya Mbah, itu besarnya itu beneran segitu. Masa bohongan Mbak, memang segini? Kepalaku geleng-geleng saking takjubnya dengan pemandangan itu. Tidak dapat kubayangkan apa rasanya didesak benda itu. Mungkin terasa sakit, tapi mungkin juga fantastik. Mbak Ayu kok melongo aja, ujar Mbak Pardi. Enggak Mbah, ayo lanjutin Mbah. Hanya selangkah di depan terdapat sebuah batu sungai. Mbak Pardi lalu duduk di situ dengan kaki melebar. Dengan demikian, aku dapat melihat sejelas-jelasnya. Tak lama, Mbak Pardi melanjutkan olahraganya. Dia mainkan tongkatnya dengan gerakan teratur, matanya menjurus tajam kepadaku bagaikan binatang yang siap menerkam. Yang mengejutkan, aku sangat menikmati panorama itu. Malahan sekarang aku ikut membayangkan lebih jauh. Benda pusaka itu, astaga, cuma melihatnya saja kok sudah merinding. Mbak Pardi terus berpacu. Sesekali dia memuji keindahan yang dia lihat. Halus banget, Mbak. Iya, terus kalau halus kenapa? Pasti nikmat banget kalau bisa olahraga bareng. Hei, jangan gitu, Mbah. Aku kan punyanya Riza. Maaf, Mbak Ayu. Aku tersenyum tipis, kemudian diam. Anyway, hari itu aku mengenakan celana denim pendek di atas lutut serta tank top yang dibalut jaket. Kemudian terlintas lagi satu keusilan di benakku. Aku segera melepaskan jaket dan meletakkannya di sebelahku. Sengaja aku melakukan hal itu, untuk melihat sejauh mana reaksi Mbah Pardi. Rupanya orang tua itu langsung menggelegak. Sorot matanya jadi sangat tajam menangkap sepasang melon bulat yang begitu menantang.
Wah, Mbak Ayu. Mbak Pardi memekik dengan suara gemetaran. Aku membalas gemulai. Apa-apa sih, Mbak? Itu loh, Mbak. Aduh, itu bagus banget, Mbak Ayu. Kenapa? Suka ya? Ho, Mbak, suka banget. Perasaan dari tadi Mbak Pardi suka semuanya, ujarku. Boleh pegang nggak, Mbak? Jangan. Apaan sih? Udah tua maunya banyak banget. Cuma sedikit itu, Mbak, ujarnya membantah. Sedikit apa? Ini tuh punya Riza. Mbak Pardi nggak boleh minta. Jakun Mbak Pardi naik turun. Dia pasti sangat merana hanya dapat melihat pemandangan seindah ini. Meskipun begitu, dia tidak memaksa lebih jauh. Dia teruskan olahraga dengan tangannya. Aku amati pipa besar itu dipompa dengan teratur. Gerakannya semakin cepat. Mbah Pardi agaknya hanya fokus pada kegiatannya saja. Lagi-lagi aku tergoda untuk memancing lebih berani. Aku berdiri, maju selangkah kemudian stretching dengan cara yang begitu gemulai. Kubusungkan bagian atasku. Mbah Pardi melotot tanpa berkedip. Di saat yang sama, perhatianku tidak lepas dari benda pusaka Mbah Pardi. Jujur, perasaanku makin berdesir karena itu. Aku juga takjub pada Mbah Pardi yang masih bugar prima dan kekar walau sudah kepala 6. Namun tentu saja, yang paling menakjubkan ialah pipa besar miliknya. Nekatku semakin menjadi. Punggungku membungkuk 90 derajat sehingga kepalaku jadi sangat dekat dengan terongnya. Dalam posisi ini, aku jadi ingin banget merasakannya. Namun aku masih bisa menahan diri. Pokoknya nggak boleh lebih jauh dari ini, Ayu. Desisku dalam hati. Mbah Pardi tiba-tiba menggila. Dia pompa pipa besar itu dengan sangat cepat. Wajahnya merekah tegang. Matanya melotot, rahangnya pun mengeras. Kemudian, secara mengejutkan, dia bersuara keras dan serak sambil menyemburkan lahar hangat ke wajahku. Aku pun terlonjak kaget. Mataku buru-buru memenjam. Aku sudah keburu kalah langkah sehingga tidak dapat menghindari semburan itu. Wah, Mbak Ayu, ini hebat banget, Mbak. Aku memekik. Aduh, Mbak Pardi, banyak banget sih nyemprotnya. Hah, iya Mbak, maklum sudah sehari nggak olahraga. Dalam hati aku menggerutu. Sialan bener. Ternyata dia rajin berolahraga tangan juga walau sudah senior. Setelah itu aku cepat membersihkan wajahku di sungai. Siapa yang menyangka wajahku yang teramat cantik ini disemprot sedemikian deras oleh mbahnya pacarku sendiri. Namun demikian, aku tidak kesal pada Mbah Pardi. Justru aku merasa puas bisa membantu orang tua itu menyelesaikan masalahnya. Aku pulang duluan dari ladang Mbah Pardi. Sedangkan Mbah Pardi bilang dia masih perlu mengurusi tanamannya. Sampai di rumah, Riza belum pulang. Mbah Narsi ada di kamarnya. Kemudian aku masuk ke kamarku. Tanpa sadar, kejadian di sungai itu melintas di dalam kepalaku. Senyumku melebar dengan sendirinya. Hari berganti. Aku dan Riza berencana pulang nanti malam. Menjelang siang, Riza mengajak aku menemani Mbah Narsi berobat ke rumah sakit, namun terpaksa aku tolak. Mendadak saja aku mendapat tugas dari kantor. Walau sedang cuti, hal seperti ini kadang tidak dapat dihindari. Aku sendirian di rumah, membuka laptop, mengerjakan tugas dari kantor hingga selesai dalam 1,5 jam. Tubuhku lelah, apalagi aku belum mandi tadi pagi. Karena itu aku segera mandi. Kamar mandi terletak di belakang, bentuknya masih sangat jadul. Pintunya ala kadarnya, tidak bisa dikunci. Lantainya semen, ada bak berukuran besar, dan airnya dingin karena dialiri langsung dari sumber mata air di bukit. Aku segera melepaskan semuanya, berdiri polos. Namun entah bagaimana, pikiranku tiba-tiba melayang menuju kejadian kemarin. Aku membayangkan benda pusaka Mbah Pardi, dan secara mengejutkan, aku jadi berdesir dibuatnya. Maka tanpa bisa kuhindari, aku tidak segera menguyur kulit. Aku gantian melakukan olahraga jari. Kukerahkan jari tengahku menuju area mahkota. Kulit dan kulit saling bergesekan. Licin sabun membuat aku cepat bersemangat. Aku mendesis tertahan. Suaraku menggambarkan gelora yang terpendam lama dan siap meledak. Oh, aku tidak tahu kenapa terus membayangkan kejadian di sungai.
Aku sepertinya terjebak permainanku sendiri, namun aku tidak peduli. Mbah Pardi terus membayangi pikiranku. Singkat saja, aku ketagihan berolahraga. Agar lebih mantap, aku duduk di pinggiran bak mandi. Lalu kulanjutkan aktivitasku. Jariku menari-nari, desisku semakin nyata. Lambat laun suaraku terdengar serak dan basah. Astaga, ini asik banget. Aku merasa merdeka melakukan ini di rumah Mbahnya Riza. Hayalanku kian jauh. Aku bukan cuma membayangkan sosok Mbah Pardi, tetapi juga berandai-andai lebih jauh. Kubayangkan dia menjelajah, merambah kasar, hingga akhirnya mengobrak-abrik mahkotaku. Rasanya pasti luar biasa. Lagi seru-serunya olahraga, pintu tiba-tiba terbuka. Bersama dengan itu, Mbah Pardi muncul di depan mata. Aku pun mematung bisu. Sesaat lamanya kupikir ini bukan kenyataan. Namun ini sungguh nyata. Mataku tidak salah. Dia adalah Mbah Pardi. Aku ingin buru-buru pergi, lantaran malu. Tetapi Mbah Pardi segera melangkah masuk untuk mengadang. Dia menahan tungkaiku sembari berdesis. Mbak Ayu ternyata kepengen juga ya. Aku terkesiap malu, wajahku tertunduk. Entah bagaimana aku bisa pergi dari situasi ini. Di saat yang sama tungkaiku bergeser pelan. Mbah Pardi kemudian melontarkan pujiannya. Dia memuji mahkotaku yang teramat indah dan berkilau. Mbak Ayu semalam kecewa banget kan? Aku refleks mengangkat dagu dan berkata, "Kecewa apa, Mbah?" "Kecewa sama Riza." Aku mengerutkan jidat sampai aku mengerti maksudnya. "Mbah Pardi tadi malam jangan-jangan?" "Iya, aku melihat dari luar. Pintunya nggak ditutup rapat." Aku tidak bisa membalas kata-kata Mbah Pardi. Bando tua itu lalu berkata sambil menyeringai, "Punya cucu saya kecil dan payah, makanya sama Mbah Pardi aja." Siapa sangka Mbah Pardi kini sangat berani. Kemudian segalanya tampak lebih pasti. Dia mendekatkan kepalanya ke mahkota. Dia tarik nafasnya sedalam-dalamnya untuk menyesap aroma, dan setelah itu mataku langsung terbelalak. Ilat Mbah Pardi menyapu bersih hamparan indah. Ini luar biasa. Sekejap saja suaraku mendesau sumbang. Oh tidak, dia sangat lapar dan lahap. Dia membuat daerah itu banjir dengan cepat. Aku pun meleleh dibuatnya. Sendi-sendiku melemas, pertahanan diriku ambruk. Yang dapat kulakukan hanya membiarkannya berbuat sesuka hati. Sungguh gila, aku benar-benar takluk pada kambing tua itu. Mbah Pardi membelai rumput halus di area itu. Dia berusaha memainkan biji kacang. Dia gigit kacang merah itu dengan pelan. Bukan cuma itu, dia juga tak ragu memetik buah melon kesukaannya. Kemudian dia membelai kuncupnya yang telah merekah. Aku semakin meleleh karenanya. Mbah Pardi lalu berdiri dan bertanya, "Gimana, Mbah? Lebih mantap cucunya apa kakeknya?" Pertanyaan itu benar-benar mencambuk batinku. Tapi aku bisa jawabnya dengan jujur. "Kakeknya jauh lebih hebat, Mbah." Mbah Pardi senyum girang. Sesudah itu dia segera menunjukkan mustika sakti miliknya. Oh, aku langsung menggelegak. Bilah itu menjulang amat kokoh. Aku pun mendecak kagum, meskipun sudah pernah melihatnya. Aku tidak sabar lagi mengerjakan giliranku. Segera aku turun dari bak semen itu lalu bersimpuh di lantai. Benda pusaka itu langsung menyergapku. Sekarang tekadku telah bulat. Kuraih benda itu dengan kedua tangan. Jantungku berdetak cepat. Akhirnya aku bisa memegang pusaka Mbah Pardi. "Wah, ini luar biasa, Mbah." Aku membalas. "Mbah Ayu dari kemarin sudah mau kan?" "Hehehe, iya sih Mbah, tapi malu." "Wah, tahu gitu bisa main di sungai." Tanpa sabar aku segera beraksi. Meski aku tak cukup menampung semuanya, aku tetap bersemangat sekali. Menurutku ini adalah pusaka terhebat yang pernah kutemui, dan aku benar-benar kewalahan menanganinya. Selanjutnya Mbah Pardi mengambil kendali. Dia segera mengatur posisi sedemikian rupa. Jantungku dagduk-dagduk. Kemudian dari belakang terasa benda tumpul siap melesak. Aku menarik nafas, bersiap-siap terbang ke awan. Hingga akhirnya aku merasakan tekanan yang rasanya luar biasa. Mbah Pardi mendorong dengan hati-hati diiringi suaraku yang terdengar serak. "Mbah Pardi, oh," desisku lirih. Tekanan Mbah Pardi akhirnya berhasil.
Bilah itu mentok sementoknya. Aku gemetaran. Batinku berkecamuk. Bandot tua itu berhasil mendapatkan mahkota yang sangat indah. Mbah Pardi segera memacu dirinya. Awalnya pelan dan sabar supaya bisa beradaptasi. Lama-kelamaan serangannya semakin cepat. Aku tidak bisa apa-apa. Tanganku dikunci di belakang. Rambutku yang hitam panjang pun dipegang dengan kuat. Hentakannya benar-benar terasa. Sendi-sendi terasa lunglai, tetapi dia nggak peduli. Dia terus melancarkan serangan bertubi-tubi. Cukup lama Mbah Pardi berpacu hingga akhirnya berhenti sebentar. Aku kembali bersimpuh di lantai, menyantap sosis kesukaanku sebelum melanjutkan petualangan asik itu. Berikutnya Mbah Pardi menggendong boneka kesayangannya. Ternyata dia masih sangat bertenaga. Segera setelah itu dia benamkan lagi bilah pusaka itu. Astaga, ini luar biasa. Gaya seperti ini sungguh hebat. Aku menyentak-nyentak mengikuti iramanya yang cadas. Tanganku tersangkut erat. Kutatap mata itu. Kemudian tanpa pernah kubayangkan sebelumnya, bibirku bertaut dan ada rasa sungkan. Mbah Ayu kok bisa ayu banget sih? Aku hanya tersenyum. Kata-kata tak lagi penting, yang paling utama rasa. Dan Mbah Pardi telah mengajari sebuah rasa hidangan yang paling nikmat. Olahraga hari itu sungguh mengasyikkan. Aku sama sekali tidak menyesalinya. Entah berapa lama waktu yang sudah terlewati, banyak variasi yang kita lakukan. Aku sendiri sudah memuncak 2 kali tetapi dia masih saja belum selesai. Kuat banget sih. Aku heran. Mbah Pardi cengengesan. Tapi dia bilang tidak amal lagi selesai. Setelah itu aku terpojok di tembok. Mata kami saling berhadapan. Kedua tanganku terangkat. Dan tiba-tiba saja pangkal lenganku disambar. Aku terkejut main bukan. Pusat aromaku dihabisi sehabis-habisnya. Dia mengendus aromaku dengan rakus seolah-olah itu adalah santapan yang sangat lezat. Aku menggigil sekujur dari atas sampai bawah. Olahraga ini kian seru dan menegangkan. Kubiarkan hamparan ketiku sesap aromanya. Meski belum terkena air dan sabun, Mbah Pardi tetap tergila-gila. "Hah, udah dong Mbah," kataku lirih. Namun Mbah Pardi tidak menggubris. Dia terus menghabisi pusat aroma itu sambil menggempur kesetanan. Lalu, aku merasakan hentakan yang paling dahsyat. Aku meronta sejadi-jadinya dan aku sadari semua ini akan segera berakhir. Tak lama kemudian aku menggapai puncak yang ketiga kali. Mbah Pardi segera menyusul. Dia menyelesaikan semuanya setelah mencabut bilah pusakanya. Kali ini dia menuangkan susu kental kepadaku supaya aku bisa mendeguknya. Setelah capek berolahraga, aku segera mandi. Selesai mandi, Riza dan Mbah Narsi sudah sampai di rumah. Aku menyambut mereka dengan sumringah. Aku bertanya dengan senyum lebar. "Gimana kontrolnya, Mbah?" "Sudah, dapat obat lagi," kata Mbah Narsi. Riza tahu-tahu mengamati aku. Lalu dia bertanya, "Kamu lagi seneng banget kayaknya, sayang?" "Iya nih, hari ini lagi enak banget cuacanya." Beberapa bulan kemudian aku dan Riza menikah. Aku mencintai suamiku. Namun maaf saja, untuk yang satu itu, aku masih belum bisa melepaskan diri dari kenangan terindah saat berkunjung ke rumah Mbah Pardi.